Botol arak Bali biar seru. Sebelumnya selamat datang di program baru gua ngobrolin apa saja. Bukan ngobrolin ubas. Siapa Ubas ini? Di sini kita bukan ngobrolin yang penting-penting tapi yang penting ngobrol. Oke. Mam, gue dengar kemarin abis dari Kuningan. Ngapain di Kuningan? Lu ke gunung lagi? Jalan-jalan lah. Refreshing bro. Lu refreshing mulu lu. Gua jarang-jarang refreshing. Yang nyuruh lu jarang-jarang refreshing siapa? Nggak ada juga sih yang nyuruh. Jarang libur. Tapi di sono nggak ngantri gas. Nggak ngeliat gua. Soalnya lagi rame banget nih. Masalah Iya. gas. Ini yang gambar lu yang makan ini ya? Si Damas. Ini benar. Terus Iya. Bukan. Hah? Bukan itu. Makan. terus gimana itu ya? Bisa jadi kayak Emang gitu. awal mulanya gimana? Gue juga gak ngerti nih gas kenapa bisa langka. Kalau katanya masih dari ini sumbernya dari orang terdekat gua, dia orang Bangka. Katanya di luar Jawa itu emang udah susah. Udah lama. Dan beliau berkata kaget kok di sini kayak gampang banget dapet gas. Iya. Sementara di luar Pulau Jawa itu Udah langka. udah ya sistemnya kayak di sini baru-baru ini ngantri juga. Dan yang gua bingung tuh kenapa baru ke blow up sekarang, apa karena di Pulau Jawa terus jadi ke blow up gitu. Sedangkan di luar Pulau Jawa gas 3 kg itu sistemnya persis seperti hari kemarin. Kan sekarang udah tepatnya di tanggal berapa ya ini? Di tanggal 4 Februari udah mulai yang namanya bisa beli di eceran lagi kan. Nah, udah barusan perintahnya udah keluar. Kalau udah bisa beli di eceran lagi. Sedangkan kemarin itu kan harus di agen kan, menyertakan KTP dan KK. Nah, menurut sumber gua bilang di sana pun dari dulu udah begitu. Gas menyertakan KTP dan KK emang kuotanya satu keluarga udah dapat satu gitu. Oh gimana? Entahlah. Tapi dengan sistem kayak gitu menurut gua masih bisa kelolosan sih. Tapi dengan kayak gitu sih apa karena di Jawa aja. Jadi ter-highlight gitu. Emang yang namanya gas 3 kilo dari dulu rantai apa pasokannya emang selalu bermasalah. Nah, masalahnya gini. Dulu zaman orang pakai kayu bakar. Iya. Iya kan? Iya. Suruh pakai gas biar lebih mudah, lebih efisien kan. Nah, sekarang orang-orang udah pada pakai gas, ngapa pemasokannya enggak Itu korosi dulu, minyak bakar dulu baru gas. Mau pakai kayu bakar mau pada moncrot tuh tangan kapalan semua ngampakin kayu. Ya, tapi kan dia oke lah dari minyak tanah kan minyak tanah. Terus atau ada yang pakai kayu bakar, tapi pemerintah tetap ngeganyangin tuh buat pakai gas gitu loh. Ketika udah semua orang pakai gas, kenapa ada suatu momen gasnya itu bisa langka begini? Sedangkan yang gue baca dari websitenya Kemenku ya ini ya. Ini pada tahun 2021 cadangan kita tuh ada sekitar 41,62 triliun kaki kubik. Nah, ini kan potensialnya sampai 15 sampai 20 tahun. Nah, dengan banyaknya cadangan gas kita, kenapa di 2025 sekarang ini bisa yang menyebabkan kelangkaan? Herannya gue itu masalahnya. Bentar ya. Itu cadangan gas alam apa Gas alam. LPG? Gas alam. Gas alam sama gas LPG beda bro. Coba jelaskan perbedaannya. LPG itu kan ada singkatannya. Liquefied petroleum gas. Di situ ada petroleum. Asalnya dari mana? Gak tahu gua. Lu yang tahu dari mana? Ya dari minyak bumi. Dari minyak bumi juga. Iya. Nah, berarti
ada waktu itu gue sempet lewat ini gas kok isinya cair. Padahal jelas kan dari singkatannya itu liquefied ya kan, yang berarti terlikuidasi atau tercairkan. Nih buat ibu-ibu bapak-bapak nih ya yang masih skeptis kok gas isinya air, itu maksudnya. Ya, nah, yang dibilang cadangan gas alam kita, kebanyakan gas alam kita itu Masih- larinya keluar, Masih bahan lah ya. nggak dikonsumsi di sini, rata-rata begitu. Diolah di luar. Di daerah Kepulauan Riau, kalau nggak salah pulau apa ya? Hmm. Itu dia pulau dilewatin sama gas, Hmm. pipa gas buat Ke Singapura ya. buat ngalirin listrik Singapura. Nah. Tapi pulau itu listriknya masih ganti-gantian. Ya ampun. Gue lupa pulaunya namanya apa, di Pulau Seribu. Kepulauan Riau. Nah, dengan adanya kelangkaan LPG gini kan, yang jadi dampak utamanya itu kan, yang jelas utamanya itu kan masyarakat ya kan. Dari masyarakat itu di antara lain ada pedagang, khususnya menengah ke bawah kan. Nah, masalahnya dengan kelangkaan ini yang jadi permasalahan, apakah bakal omsetnya naik kira-kira menurut pandangan lu? Ya. Bukan maksudnya kayak harganya. Ya, supply and demand pasti bakal ada kenaikan harga di Nah, banyak sektor. padahal yang baru-baru ini yang menguncangkan adalah pernyataan dari Bu Sri Mulyani kalau gas itu sebenarnya harganya 12.000. Oh iya. Ya kan? Ya kan subsidi, namanya juga subsidi. Kita tahu pemerintah kita ini lagi butuh duit banyak. Untuk apa? Untuk membiayai program-program dan juga pegawai-pegawai Yang terlalu yang banyak itu ya. yang jumbo itu kan. Iya sih. Nah, gue mau brainstorming dari si apa tadi, masyarakat ya kan. Terus dari yang apa itu kan, dari gasnya ini kan. Dari 12.000 tadi. Nah kan berarti kan di situ ada permainan dari Tengkulak dan pemerintah kan. Nah, dua ini kan berarti sangat bermain di dalamnya kan. Dari dulu gas 3 kilo itu rantai pasokannya bermasalah. Lu kan udah sering lihat tuh yang kata gas 3 kilo dibikin 12 kilo Ah, iya benar. dioplos. Iya, sampai Karena kan yang 12 kilo harganya 100.000 lebih. iya sih. Ya kan? Sekarang hampir 300 kan? 200-an. Yang 12 kilo ya. Hampir 300 lah. Yang 3 kilo berapa lah? 20. 3 kilo, 3 kali 12 bagi 3, 4. Nah, Modalnya 40.000. Lu jual 200.000. untung 2 kali lipat. Aduh, emang parah sih. Nah, dari peranan Tengkulak ini kan sangat bermain penuh kan di dalam permainan harga ini. Tapi gua rasa pemerintah harusnya tahu lah dari awal tuh dengan Bro, pagar laut aja nggak ada tahu siapa bangun. dia segede Lu itu. ngarepin pemerintah tahu soal ginian. Gimana ya? Bukannya apa-apa gua. Emang dari dulu rada skeptis gua sama pemerintah ya. Tapi kan sebenarnya kalau ditarik jauh sebenarnya kan ini kan dibilang lagi rame slogannya itu kan oke gas 2025, gas ngantri kan. Gas langka gitu kan. Sebenarnya kan kalaupun mau ditarik jauh kan sebenarnya dari zamannya sebelum Pak Prabowo itu kan berarti emang harga gas itu udah 12.000 dong. Ya iya jelas. Dan yang bahasa Rocky Gerung dungunya yang disalahin siapa, presidennya lagi. Padahal yang buat
kebijakan untuk ngantri aja kan menterinya kan. Sampai gue baca tuh ada beritanya, statementnya dia bilang ngapain sih bawa presiden, di sini kan saya yang kerja, Iya, iya. biar saya yang ngurusin gitu. Emang menteri-menteri yang sekarang gua nggak ngerti, kayak gak ada yang sinkron. Pada ngapa ya? Padahal kan sebelum pelantikan mereka udah ditatar gitu kan, yang kayak Udah pakai retreat. baju TNI. Maksudnya kalau bahasa kayak anak paskibra itu kan menyatukan gitu loh, Makrab. makrab benar-benar. Tapi kenapa nggak ada yang sinkron? Ya paling gua kalau gua bisa baca ya ada circle-circlean kayak di antara menteri. Oh, circle di dalam circle. Yang lagi-lagi punya kepentingan sendiri. Aduh, untuk para pemerintah, jangan nyalain Gen Z ya. Kalau dari kalian saya tidak mau berubah, kecuali kalian mau menyerahkan pemerintahan kepada Gen Z. Baru kalian bisa menyalahkan Gen Z. Ini lumayan gede loh kasusnya. Ini lama-lama kebijakan dibikinnya pakai AI nih. Bener banget. Tinggal bayar doang ChatGPT tuh. Biar AI bisa belajar. Tapi emang kalau ini kan lu lagi ngomongin AI nih, kita kesampingan dulu gasnya nih. Karena kan balik lagi dari bukan ngobrolin yang penting, tapi yang penting ngobrol. Ngomongin AI nih. Ini kan sebelum ini sebelum COVID kan. Iya. Ya kan orang masih suka yang namanya belanja di mall gitu kan. Iya. Dengan adanya COVID ini, wabah ini, biasanya berapa sih yang lu tahu? Itu kan suka ada kan kayak Black Friday. Bukan Black Friday, yang penyakit itu loh. Oh, Black Death. Itu kan setiap berapa siklusnya? Ada yang bilang sih setiap 100 tahun sekali tuh ada pandemi. Ya. Berarti kemungkinan kalaupun AI masuk 100 tahun kemudian dong. Kayak ada momen kayak gini. Terus orang-orang kita berangan nih. Pandemi apa plandemi nih? Pandemi. Berarti harus ada dorongan kayak gini dong biar semua orang tuh berubah pikirannya untuk memakai sesuatu gitu. Yang sebelumnya di mall doang belanjanya. Karena pandemi gitu kan ada permainan katanya, Ada perubahan kebiasaan. Change of habits. Nah, jangan-jangan yang karena lu ngomonginnya, gue ada kepikiran jangan-jangan ketika 100 tahun ke depan atau ada pandemi lagi, kan orang otomatis disuruh dirumahin lagi kan. Dengan dirumahin lagi, secara ini ada yang jual kayak pegawai AI gitu. Udah yang sebelumnya udah dirumahkan, udah di rumah aja. Jadi nggak kerja gara-gara apa-apa udah diserba AI, karena memang udah berkembang banget sekarang kan. AI itu kan istilahnya untuk membantu manusia pada dasarnya. Pada dasarnya. Tapi kalau kita telisik lebih jauh kan, AI itu sebenarnya ketika manusia berusaha untuk menciptakan kesadaran baru, kecerdasan buatan sebutannya kan gitu, kecerdasan buatan. Artinya manusia ini lagi ngarah ke apa? Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih maju, yang mana namanya perubahan pasti ada yang dikorbanin. Iya betul, untuk pengorbanan. Iya betul, kayak apa ya bahasanya? Kayak contoh lah kendaraan gitu kan. Dengan adanya kendaraan kayak para becak mungkin jadi tergerus. Ya kan, terus kayak ada bis, terus yang kayak bemonya jadi tergerus. Selalu ada setiap ada perubahan selalu ada pengorbanan. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ngikutin perubahan, pasti kita bakal tergerus. Kegiles. Ya itulah. Kalau bahas tentang kemajuan zaman tuh emang kita nggak akan pernah tahu gitu ke depan tuh bakal ada kemajuan kayak gimana lagi gitu. Ya mungkin sekarang AI lah oke. Yang sesuatu yang dulu tuh kayak nggak mungkin deh.
Tapi untuk sekarang AI kalau yang gue ikutin ya, ada AI agent. Jadi tuh AI agent itu kayak misalkan contoh nih di Twitter gitu kan, di X sekarang. Nah di X itu dia bisa nge-tweet sendiri, komentar sendiri. Nah ada beberapa AI Oh, agent cocok tuh buat jadi buzzer. bisa, dan di X itu dilabelin ini tuh kayak ditulis sendiri gitulah. Nah dan yang gue lihat kan, gue suka main X belakangan ini kan. Yang gue lihat tuh sesama AI agent tuh saling komentar. Kayak yang kita suka lihat apa prank apa pinjol. Prank pinjol. Pinjol apa pinjol? Oh. Telepon-telepon. Iya ya, yang berantem, saling berantem ya. Tapi ngeri juga, maksudnya itu kan masih step awal gitu kan. Iya, iya, masih banyak. Sebenarnya masih banyak perlu yang Itu bahasanya yang perlu wadahnya masih diperbaiki. sosial media gitu loh. Gimana kalau udah modelnya udah dikasih chip, ada raganya. Ya kan sekarang kita udah lihat laptop yang chipsetnya udah pakai AI, Iya betul. ya kan? Smartphone ya kan. Smartphone yang udah pakai AI adalah beberapa ya mungkin. Yang Snapdragon terbaru ya kalau nggak salah ya, Ya yang Gen 3 kan. yang yang 3. Apa-apa udah dilengkapi yang namanya AI. Itu kan baru laptop, HP, kedepannya pabrik, mesin pabrik. Ini masuk akal. Tapi sebagian ternyata udah kayak gitu, walaupun masih dikontrol dengan manusia biar meminimalisir error lah Di gitu. Amazon itu udah pakai yang buat ngangkut barang tuh, Heeh. pakai robot. Oh, Itu di Amazon. udah secanggih itu ya. Dan itu base-nya dengan AI dong pasti. Iya. Jadi AI ini sebenarnya bukan untuk membantu manusia. Untuk menggantikan manusia. Untuk menggantikan manusia, atau mungkin khususnya manusia kalangan menengah ke bawah. Karena kan di Ganyang-Ganyang sekitar 50 tahun atau 40 tahun ke depan, kalangan menengah itu bakal ke bawah semua. Jadi hanya ada kalangan atas dan kalangan bawah. Dengan apa yang lo omongin barusan, gue jadi rada nyambung. Maksudnya tuh kalangan menengah itu nggak dibutuhin karena ada AI itu. Jadi yang ada kalangan atas dan kalangan bawah. Jadi mengerikan ya. Enggak, sebenarnya sih pinter-pinternya kita aja sih mau mengikuti zaman apa enggak. Toh juga kan teknologi kita kan udah semaju ini gitu Ya. dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya, Toh kita masih bisa bertahan kan. betul. Gua Ada sih aja takut lah. tempat gitu lah ya. Iya, gue takut lah, nyantai aja. Tapi katanya untuk menghadapi kemajuan AI itu yang namanya musisi, guru itu masih diperlukan secara manusia gitu ya. Tapi kan masa AI nggak bisa ngelakuin itu sih? Pasti bisa dong. Dengan data sebesar pokoknya besar banget yang udah ditaruh di internet, dia kan bisa ngutak-ngatik, ngaduk-ngaduk, tinggal mix terus jadi musik baru. Gue yakin AI bisa ngelakuin itu sih di masa depan. Apalagi jangan-jangan nanti ke depannya negara ini akan dipimpin oleh AI. Udah banyak sih gambarannya kalau lu lihat film-film jadul. Gue nggak tahu tuh, coba film yang mana yang lu Aduh, tahu. gue lupa judulnya. Judulnya gue lupa yang dulu kayaknya film baru tapi settingan jadul. Jadi settingannya tuh tahun baru 2000. Itu pergantian milenium kan. Nah, Jadi ketika itu lagi ada perayaan lah, udah pasti lah pergantian milenium 1000 Iya. tahun kan. Iya. gitu.
perayaannya udah pasti gede gitu. Nah jadi ada sekelompok anak muda dia ngerayain di suatu tempat gitu. Nah pas geser jam 12 itu tiba-tiba seluruh barang elektronik yang ada di rumah itu nyerang manusia. Saya tahu filmnya. Terus Pas ditelisik ternyata ada yang ngendaliin dan yang ngendaliin program. program yang udah dibentuk gitu ya. Apa namanya, cikal bakalnya AI lah mungkin. Jadi barang-barang ini tuh tiba-tiba punya kesadaran sendiri gitu. Tapi kan mungkin aja karena sekarang aja kan bahasanya tuh AI lagi dilatih gitu kan. Ya betul. Latihan bagaimana mengenal, apalagi kalau misalkan kalau sekarang mungkin bahasanya kita ChatGPT kan. Kalau ChatGPT itu kan masih butuh pengembangan kan. Jadi kalau misalkan mau yang versi advance itu tuh butuh berbayar kan. Nah yang gua telaah, jadi tuh di versi yang berbayarnya itu lu bisa ngajarin dia. Kayak misalkan ngasih dia nama, terus lu ngenalin diri lu. Dari situ tuh ntar lu nanya-nanya sama dia, ketika dia ngasih jawaban yang ala kadarnya gitu kan dari Google, dan lu bisa ngajarin dia. Ngajarinnya tuh kayak tolong dong cariin sumbernya dari sumber yang ternama gitu. Dan AI tinggal bilang, "Oh, maaf." Terus dia nyariin dari sumber-sumber yang lebih bagus lagi. Kalau yang gue lihat nih ya, ini apa geser lagi nih. Nah, Manusia ini daripada ngajarin monyet, ini ngajarin AI. iya. Kita kan udah pernah lihat tuh banyak tuh penelitian tentang Yang kayak simpanse itu ya, kan. kenapa itu nggak lanjut? Kenapa? Ya gue nggak tahu. Karena keterbatasan kan. Ya kan manusia khususnya sama, ya walaupun kita kalau mau disamaratakan sama hewan gitu kan, masuknya hewan. Tapi kan simpanse itu kan punya IQ yang lebih rendah dari manusia kan. Ya, ya. Itu yang menjadi keterbatasan. Nah, menurut lu kenapa harus ngajarin AI? Ya itu tadi balik lagi. Karena dia bisa Untuk bisa menggantikan manusia, ya kan? kalau Ini namanya lagi berjalan menuju evolusi. Manusia ini berevolusi, AI juga berevolusi. dengan berjalannya, Dengan bisa diajarin, iya, dan datanya lebih besar gitu ya. datanya Dia dibanyakin datanya, ya kan? Dikonekin satu-satu. Dunia 4.0, 5.0, 6.0, seterusnya seterusnya dan seterusnya. sampai kayak orang biasa pun yang misalkan kayak artis pun bisa mempromosiin judi online. Ya kan? Itulah kehebatan AI. Bangsat. Dan bodohnya itu ada yang percaya gitu loh. Sampai kalau gue denger tuh sampai ada yang di DM artisnya langsung klarifikasi. Gue pernah lihat. Bukan pernah lihat lagi sih. Tiap gue buka Facebook pasti lewat tuh. Sampai ada bapak presiden kita ya kan yang jualan kasur. Parah banget emang. Itu siapa yang buat AI kayak gitu? Ya nggak parah sih sebenarnya, cuma Enggak, maksud gue ada orang yang melakukan. ya itulah manusia kreatif. Manusia kalau nggak kreatif nggak bakal kayak gini. Iya sih. Ya bentar lagi juga AI kreatif kan. Iya sih. Kayak yang AI agent itu yang gue bilang, dia bisa nge-tweet sendiri, ngobrol sama AI agent. Itu baru langkah awal. Tapi gue percaya satu hal, bahwa ada satu yang nggak bakal bisa dilakuin oleh AI. Apa? Ini bereproduksi. Oh.
AI sama AI bisa loh bereproduksi. Menghasilkan AI yang baru. Nge-create. Iya, tinggal lu ya. bikin aja Programming. command. Tolong bikin command apa AI yang baru. Produksi. Iya. Nah, Tapi ada satu hal yang nggak satu bisa. apa? Love. Anjir. Iya juga sih. Rasa ya. Mereka nggak punya rasa atau mungkin sebenarnya bisa aja mengidentifikasi. Kalau gua dulu pernah lihat ada film jadi robot itu udah saking ininya ya, saking dia apa terikat sama manusia gitu, Hah? tumbuh cinta gitu. Ah, Ya mungkin bisa aja tapi gua nggak percaya kayak gitu. yang lu percaya itu bahwa Karena jatuhnya si robot itu malah jadi obsesif. merasa memiliki. Karena dari komannya dia mungkin untuk melindungi lah gitu. Oh iya betul. Tapi kalau misalkan diberi kebebasan dan dia meng-create program itu dengan dia mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah love, gimana? Bisa aja kan? Karena manusia sendiri aja nggak bisa mengidentifikasi cinta kok. Apa itu cinta? Mana itu cinta? Buktikan. Ya kita cuma bisa bilang ada. Dia menjelasin. Nggak ada yang bisa, gitu aja. Apa warnanya ya kan? Apa bentuknya seperti apa? Bahkan manusia aja tidak bisa menjelaskan. Iya juga sih. Ya itulah. Manuk akal. Karena cinta aja nggak masuk akal. Berat ini dari LPG, AI. Ya yang gue lihat pemerintah yang sekarang tuh nggak ada rasa cinta aja kepada rakyatnya udah gitu. Iya sih. Mau mengadopsi gaya pemerintah apapun, mau republik, mau otoriter, mau moneter ya kan. Mau Otoriter, teokrasi. mau apa kek, kalau misalkan dari pemerintahnya sendiri nggak ada kecintaan kepada rakyatnya, gimana mau berkembang orang? Gua Kenapa rasa gue bisa bilang begitu? Pemerintah nggak punya rasa cinta. kenapa, dari sisi mana lu lihatnya? Ya kenapa harus ada pemilu? Harusnya Iya, ya enggak, itu sebuah utopia sih. Maksud gue nggak mungkin juga nggak ada pemilu gitu kan. Sekarang lu pemilu nih, iya. banyak-banyakan suara. Cara ngerebut suara gimana? Eh, Melakukan segala cara. membranding diri lu sebaik mungkin kan. Yang kayak gitu, cinta itu dikesampingkan. Harga diri, pride. Iya. Semua hal yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin itu hilang. Demi memuaskan keinginan para pemilihnya. Ya masalahnya ketika lu pure benar-benar memiliki cinta kepada rakyat, tapi lu nggak ada bahasanya apa ya? Mungkin kalau bahasanya cawe-cawe kali ya. Kalau nggak ada cawe-cawenya kan susah juga. Ya istilahnya lu jadi muka dua lah gitu. Lu gimana bisa mencintai orang gitu, tapi muka lu dua gitu. Di depan rakyat gimana, di belakang rakyat kayak gimana. Atau mungkin gini kali. Atau mungkin kejadian gas LPG ini balik lagi. Atau mungkin kejadian gas LPG ini mau menarik, mau menggantikan jadi pakai listrik. Karena kan Kan kemarin udah sempet tuh di program kompor listrik itu kan, iya, terus gagal. gagal karena wattnya terlalu banyak. Ya kan, pemakanan wattnya. Karena apa ya,
kompor listrik itu kan beda sama kompor api. Iya, dari Secara apa? alatnya masih mahal ya Ya, kan. alatnya mahal, dua nggak efisien. Masih belum kali. Belum seefisien belum efisien banget lah. Kalau gue liat Indonesia ini sebenarnya nggak usah diapa-apain. Lagi Sekarang lo juga mau ganti kompor gas jadi kompor listrik ya kan. nah, Yang satu, lu pasti butuh biaya gede banget dong. Oke lah listriknya gratis. iya. Kita tuh punya sumber listrik, istilahnya masih buat puluhan tahun lah gitu. Puluhan tahun. Bahkan ratusan tahun lah. Batu bara kita cadangan masih banyak. Tapi emang masih pakai batu bara. Kan ada pembangkit listrik tenaga air, tenaga nuklir. Komposisi perbandingannya masih terlalu jauh bro. 80-20. Jauh banget. 90-10. Jauh. 955. Jauh. 95 banding. Kebutuhan kita itu listrik itu kan banyak ya, maksudnya yang bisa dipenuhi oleh energi terbarukan itu baru beberapa persen. Dan itu bekerjanya cuma di pusat kota. Karena energi terbarukan itu modalnya gede, Karena alatnya juga masih jarang kan. alatnya masih jarang dan mahal untuk biaya pengembangannya apa segala macem, tempatnya. Sekarang lu bikin waduk nih, modalnya berapa kalau mau bikin waduk? Bisa mungkin triliunan. Iya, itu pun yang listrik yang dihasilkan nggak sebanyak listrik yang dihasilin batu bara. Masih gurih lah batu bara ini. Tapi kita masih bisa ekspor. Iya sih. Tapi kenapa masih kadang impor dari Rusia? Emang Kan masih suka impor juga kan? Kayak modelan beras gitulah. enggak, kita nggak impor. Beras, Batu bara enggak. batu bara enggak. Apa ya namanya? Sebenarnya ya kalau gue bilang yang dibilang sama Abraham Samad itu kan, kalau Indonesia nggak ada korupsi di sektor batu bara, satu orang dikasih berapa? 20 juta ya lebih. Iya. Per kepala tuh. Per Kepala. per manusia yang ada tinggal di negeri ini. Ya minimal maksimal banget lah ya. Maksimal. Minimal maksimal banget lah, listrik gratis. Kalau enggak dikorupsi. Tapi emang kasusnya sama kayak ini sih. Sama kayak timah jatuhnya dong. Kalau nggak dikorupsi, pulau yang dikeruk itu harusnya bisa maju. Iya, perekonomiannya itu senilai 271 triliun itu kan. Iya. Ya. Itu tuh setara 20% APBN loh. 20% APBN. Iya. Itu kan pembangunan negara kan. Gimana kalau dibangun di daerah? Jadi, Ya APBN kita nambah kalau dapat pemasukan lebih gede kan gitu maksudnya. iya betul. Dengan 271 triliun itu lu bisa bayarin BPJS. Nggak ada orang yang tidur di jalan, Gak ada orang yang tidur di jalan. nggak ada gelandangan, nggak ada yang minta-minta. Gak ada yang minta-minta. Pendidikan gratis. Pendidikan gratis itu sih. Makan siang gratis. Satu orang bisa dapat hokben. Bukan daging kornet lagi ya. Itu ngomongin makan siang gratis emang rada aneh juga sih. Iya sih, kayak nggak dibajetin berapanya ya nggak sih? Ngapain lu ribet-ribet pakai menu ini. Udah dikasih roti sama daging. Iya, Kalau lu budgetnya dikit. itu udah memenuhi standar banget. Banget. Sekarang lu kasih nasi nih. Nasi itu kandungan seratnya berapa sih? Dibanding roti. Iya. Tapi masalahnya kita kan produsen beras Iya, gue yang tahu. diganyangin, Gue tahu. bukan gandum. Dan yang awal ekspektasi gue itu makan siang gratis itu memberdayakan catering lokal. Harusnya. Tapi kenyataannya enggak. Lu dapet dari mana?
Itu kan malah dibangun dapur-dapur. Oh iya benar. Yang gua mau ngutip juga nih ngambil dari Bapak Ferry nih. Harusnya kan kenapa enggak, gua agak setuju sih sama itu. Harusnya kenapa enggak kantin sekolah itu diperdayakan gitu loh. Iya. Kenapa harus ngambil dari luar yang mana itu udah kayak tangan ke satu, tangan kedua, tangan ketiga, ada banyak tangannya lah gitu. Kan yang dibilang Bapak Presiden itu kan Heeh. memberdayakan ekonomi lokal. Tapi mana gitu. Lokal yang mana? Lokal yang mana? Lokal pride. Iya benar juga. Lokal bener juga. host. Dengan memperdayakan kantin sekolah itu kan bisa mangkas yang namanya biaya pengiriman kan. Iya. Masalah menu bisa diatur lah. Masalah menu bisa diatur. Kayak mau masak apa. Sekarang kan gini lah. Ya. Ada beberapa anak yang bukan jangankan nggak suka lah, nggak bisa makan makanan yang dikasih kan. Karena apa? Pendataannya kurang. Atau mungkin ada yang emang alergi gitu kali ya kan? Sekarang lu mau ngasih anak Indonesia gizi terbaik. Sementara kadar gizi orang beda-beda kan? Ya. Iya kan? Iya kan? Iya, kebutuhan Gizi orang angka kecukupan gizi itu kan emang ada standarnya. Tapi kan tiap orang beda-beda. Tiap anak nih untuk mencegah stunting. Tapi masa pemerintah kita nggak mikirin sampai ke situ sih? Program itu baru dikonsepin itu setelah presiden dilantik. Baru jadi tuh pas zaman bahasanya zaman masih Kampanye. speech to speech gitu. Kampanye. Kampanye berarti baru ide. Baru Begitu udah oke ditagih lah mana makan gratisnya. iya. Tapi hasilnya begitu. Ya oke lah baru Baru jalan berapa bulan kan? sebulan, ya kan. Masih bisa dibenahin. Masih bisa dibenahin kok. Jadi Sebenarnya dengan angka 7.500 ya kalau nggak salah ya, 10.000 apa berapa sih? Ya segitulah, gue kurang tahu datanya. Pokoknya ya sekitaran segitu. Ininya maksudnya anggaran untuk Per porsi. itu kalau nggak salah sih sekitar 10.000 sampai 15.000 deh. Kalau nggak salah. Banget itu cukup. Lu kasih roti, sayur, daging, sama susu tuh udah cukup banget. Sayur apa? Kita jangan ngomongin kenyang kan, ngomonginnya bergizi. Iya, balik lagi bergizi. Kalau kenyang mah ya lu makan ituan aja, Kalau makan. kenyang lu kasih nasi sama garam juga kenyang. Iya sih, tapi nggak ada gizinya. Ada gizinya. Karena balik lagi nasi kan karbo bikin cepet kenyang, tapi cuma sebentar. Nah, ini kalau misalkan ada yang kurang setuju atau ada salah kata di komentar aja, karena memang bentuk kita itu sebuah kritikan ya, kritikannya membangun kan, sangat membangun, nggak yang cuma ngatain doang. Gue juga nggak berharap ini bakal didengar. Takutnya kalau didengar ntar gue jadi masalah. Kok gitu sih? Tadi dengar ini Pak Prabowo lihat kan Gerindra tinggal tag doang kan, admin Gerindra gitu. Ya semoga aja. Iya. Semoga aja masukan-masukan dari rakyat itu jangan cuma didengar, tapi diolah dan dilaksanakan. Betul. Tapi emang semenjak yang gue lihat ya, karena partner gue ini seorang GGK, Gerindra garis keras, GGG garis GGK betul. Jadi setiap ada yang komenin Gerindra gini di Lampung misalkan, jalan kurang bagus, langsung dicek. Ini negara apa partai sih? Iya ya, kok kenapa ngadunya ke partai ya? Kan yang mengelola pemerintah. Ngikutin Partai Komunis Cina loh. Iya ya, wajar lah kalau partai komunis. Tapi jangan gitulah. Harusnya mungkin dari partai itu kan yang mimpin Pak Presiden gitu kan.
Ketua Iya. partainya. Kan disampein. Partai itu pada dasarnya kendaraan presiden, tidak untuk mengambil kebijakan. Pada dasarnya. Kecuali kalau di negara lu negara satu partai baru. Karena di satu partai itu biasanya ada dewannya. Iya sih. Dewannya itu misalnya punya wewenang buat ini gue yang pernah dengar di YouTube ya. Dewan itu punya wewenang buat Ngambil keputusan. ngasih masukan ke presiden. Itu yang terjadi di Cina tuh begitu. Tapi kan kalau di Cina walaupun dia nggak republik loh ya. Republik. Ada pemilunya. Tapi kan dia dari keturunan kan, ngambilnya dari keturunan. Enggak keturunan. Mana sih? Enggak. Selama lu ketua partai lu jadi presiden gitu. Selama ketua partai. Tapi maksud gue tuh ketika dia pergantian pemerintahan tuh nggak mengubah sistem. Iya iyalah orang partainya cuma satu. Gimana sih lu? Iya juga sih. Ya mohon maaf ya. Lu mau kayak begitu Indonesia ya bikin aja satu partai. Jadi kesannya nggak punya ego ya. Maksudnya ya kan partai ini pengennya punya egonya untuk seperti ini sistemnya gitu kan. Partai B seperti ini, Tiap partai partai C itu sebenarnya punya manifesto. manifestasi masing-masing. Manifesto tuh garis besar haluan. Arahnya mau kemana? Ya itu dia ada satu istilahnya partai itu harus punya ideologi. Nah yang gue minus di Indonesia itu adalah partai di Indonesia tuh nggak ada yang punya ideologi yang jelas. Yang lu paham sampai sekarang. Ya ini ideologinya kanan apa kiri nih. Apa jangan-jangan ideologinya bisa ke kanan bisa ke kiri gitu. Ya kita contoh lah PDI. PDI kan terkenalnya partai apa? Wong cilik. Wong cilik. Wong cilik itu kan identik dengan sosialisme. Sementara kita lihat waktu PDI berkuasa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang besar yang naik. Jadi partai kita itu selama partai yang ada di Indonesia ini tidak punya konsep ideologi yang jelas, demokrasi kita nggak bakal maju. Berarti kan harusnya di setiap partai itu disatukan terus dirempukin, kita tuh mau arah ke arah mana. Ketika berdirinya partai itu udah harus jelas ideologinya apa. Ya jelas berarti mereka udah punya ideologi dong. Ya ideologinya kan kita udah tahu. Apalagi kalau udah membentuk koalisi, mereka kan pasti menyatukan pemikiran kan, brainstorming bareng. Kan dulu di zaman Soeharto ada namanya asas tunggal Pancasila. Iya. Itu jadi asas Pancasila itu dijadikan asas tunggal bagi setiap organisasi yang apa namanya yang mau berdiri lah gitu. Jadi ketika lu mau bikin organisasi itu asas tunggalnya apa? Pancasila udah. Nah, di sini nih ada kerancuan. Kerancuannya di dalam memahami Pancasila itu sendiri. Iya sih. Kayak meaningnya tuh dari setiap orang bisa beda-beda kan. Dari situ udah miss gitu maksudnya. Dari situ udah habis. Oke lah asas tunggal lu Pancasila. Pancasila itu kan sebenarnya kalau yang gue lihat itu dia tuh kita bedah dulu deh dari Pancasila. Pancanya itu Panca itu 5, sila itu apa? Kayak semacam dasar ya. 5 dasar. 5 dasar. ABC 5 dasar. Terima kasih Mbak Kameramen. Iya. Oke, lanjut. Kita mulai dari Ketua Daya Maesa. Ya. Yang kita lihat itu kan di Indonesia ini negara yang agamis. Agamis. Betul. Di Undang-Undang Dasar itu udah jelas bahwa setiap
setiap warga negara harus Berketuhanan. punya agama. Makanya di KTP itu ada kolom agamanya. Oh, oke. Maka dari itu difasilitasi lah gitu bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Mm-mm. Terus yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ntar lu, gua mau balik lagi ke satu dulu nih. Tar dulu nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke lah. Ini agak strict sih mungkin. Jadi disclaimer aja, ini pendapat gua aja sih. Mohon maaf nih. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan terdiri yang mana orang itu beragama kan. ya itu istilahnya. Nah, sementara jelas di dalam pemerintahan kita itu udah disahkan agama-agama mana yang sampai yang sah gitu kan. Yang sah itu kan sampai dikasih spesial tanggal merah ya kan. Kayak misalkan kalau kita Idul Fitri, terus ada Natal untuk para Kristiani ya kan. Terus Waisak untuk Konghucu ya kan. Terus ada Imlek yang Konghucu itu. Imlek. Waisak Buddha. Terus Hindu Nyepi ya kan, sampai kayak gitu. Nah, kenapa majelis agama kita itu berfokusnya ke si Idul Fitri aja, Islam aja, padahal Mayoritas. emang yang lain nggak dianggap? Bukan nggak dianggap, Karena sedikit. cuma apa ya, Cara ya bukan nggak dianggap lah istilahnya. gue nyerepet ke ini aja deh. Oke lah, kita mayoritas, tapi kan yang kedua mungkin terbesar itu ada umat Kristiani kan. Yang kedua Kayak dia aja, kayak mereka aja baru sekarang kan kayak dipersilahkan bisa membuat surat nikah di MUA ya, apa? KUA ya kan? ya kan kantor urusan agama namanya juga. Ya, agama mana dulu sih? Agama dulu ya, itu dia. Berarti yang harusnya yang lain-lain bisa terupdate dong makin kesini. Kayak mungkin dari Konghucunya bisa, dari Iya. dari Hindunya bisa, Buddhanya bisa. Nah itu gue juga cukup jadi pertanyaan sih, kayak misalkan Hindu Buddha nikah itu ngurusnya kemana? Apa cuma Ya nikah kan, secara adat aja? Dan lu apa mungkin guanya aja sih yang kurang ilmu aja kali. kurang ilmu udah Ya. itu. Lu coba gak pernah lihat aja temen lu yang Buddha nikah. Iya gitu. betul, iya. Udah itu kesampingannya lah dulu itu. Oke, lanjut ke lu tadi. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Dari konsepsi itu yang lu tangkap apa emang? Kemanusiaan, yang adil dan beradab. masalahnya keadilan seorang itu kan berbeda-beda kan. Keadilan. Bentuk keadilan, Ya, benar. level keadilan. Mungkin kalau misalkan ada nasi satu, gue cuma dapat sepertiga, yang lain dapatnya lebih banyak, sementara gue cukup bisa makan, itu udah menurut gue adil gitu. Apa sih adil? Definisi adil. Adil itu yang dimana setiap orang mendapatkan porsi sama rata. Iya. Maksudnya tidak ada yang lain, tidak ada yang merasa gue kekurangan lah gitu. Itu definisi adil di gue. Sekarang nih ada 2 orang. Yang satu masih umur 5 tahun, yang satu umurnya udah 27. Nah, Lalu dihadapin sama tembok. Nah, 2 orang ini dikasih kursi yang tingginya sama.
buat ngelihat di balik tembok itu. Hmm. Sama kan kursinya? Sama. Taruhlah sama-sama 10 cm. Adil ya? Adil. Anak yang 5 tahun ini Hah? nggak bisa lihat tembok. Yang umur 27 ini bisa. Anak- Itu baru adil apa enggak? Maksudnya anak yang ini cuma bisa lihat tembok doang. Iya. Yang 27 tahun bisa Bisa lihat tuh dia. yang di luar tembok. Iya. Itu adil apa enggak? Kalau secara logika sih nggak adil. Ya kan udah dikasih kursi yang sama, adil tuh. Adil secara apa ya bahasanya? Secara porsi Nah, adil. di sini lu baru bisa mendefinisikan ulang kata adil itu. Adil Berarti itu berarti adalah- kita bisa balik ke yang makan itu. Iya bisa nggak? ya, itu ntar kita ke situ ujung-ujungnya kok. Oke. Jadi yang dinamakan adil itu bukan kita dapat hak yang setara, bukan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil, harusnya. Adil tuh berarti bukan yang ya beda, maksudnya definisi orang beda-beda ya. Tapi pada dasarnya adil yang sebenarnya itu yang seperti itu ya kan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan membagi rata sama rata. Iya. Oke. Iya, tuh. Eh, Terus ngomongin beradab. mm-mm. Ya, oke lah. Adil yang dimaksud itu Heeh. kan tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya yang mana masih belum bisa difasilitasi oleh negara. Pemerintah masih Banyak ininya lah, masih banyak urusannya. Konsep. Ngurusinnya nggak cuma itu doang. konsep adilnya itu masih Ngawang-ngawang. iya. Dan kita jangan ngomongin beradab dulu sebelum kita selesai sama kata adilnya ini. Selama bener juga. adilnya aja belum selesai, mau ngomongin beradab nggak bakal nyampe. Adil aja belum. Ketika kita udah bisa adil, Itu kita udah jadi orang yang beradab. Bener nggak? Bener kan? dah kelar. Kan lu maksud adab di sini tuh apa? Yang lu pahami. Adabnya balik lagi ke awal kemanusiaan itu. Ketika kita bisa memperlakukan manusia sebagai manusia Sama itu maksudnya dengan si 27 tahun ini dengan 5 tahun ini bisa sama-sama ngelihat keluar tembok itu udah beradab gitu. itu baru kita memperlakukan dia secara adil dan beradab. Oke, lanjut. Seru ini pembicaraan. Ya kan, terus kita bahas sama yang makan siang gratis itu, Heeh. yang katanya udah adil semuanya sama rata, Heeh. yang mana masih ada anak yang nggak suka, Heeh. let alone nggak suka lah, Heeh. bahkan nggak bisa makan gitu, Heeh. itu kan udah nggak. Udah miskonsepsi gitu. Iya. Ini baru sila kedua. Lalu kalau masuk sila ketiga, Apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bro, kayak gitu mah kita lihat sendiri aja lah. Ya oke lah, Persatuan Indonesia itu yang gua salut itu ketika zaman Covid. Itu gua salut banget. Dimana Dimana orang kaya itu pada turun tangan, ikut bantu apa perekonomian juga. tapi Jadi kan sebenarnya negara ini autopilot kan. nggak tahu sih gua dibilang Ya apa. kalau dibilang kalau secara nalar lu berpikir berpandangan luas, apa gunanya pemerintah gitu kan?
pemerintah kan gunanya penentu arah kebijakan, udah itu. Oke. Kita percayakan itu aja lah. Oke. Gak usah kemana-mana dulu. Oke. Ini kita ngomongin persatuan Indonesia. Oke. Nah, ini nanti nyambung ke situ. Iya. Nah, masalahnya kalau dibilang persatuan udah benar-benar bersatu karena tanpa disuruh, tanpa diapain pun kayaknya emang udah berjalan begitu aja. Berjalan ya, mau pemerintah nggak ngasih kebijakan, mau ngasih kebijakan, itu emang udah jalan. Namun ketika keluar kebijakan, itu malah menurut gue ada sesuatu yang ditekankan gitu loh. Ya kalau begitu, kalau negara autopilot gunanya pemilu apa? Lagi dimatiin dulu autopilotnya. Ya itulah intinya yang gue lihat dari persatuan Indonesia ini sebenarnya selama kita rakyat percaya bahwa itu tadi negara itu Menjadi wadah bagi kita gitu. sebenarnya adalah wadah ini apa namanya? Bagi para rakyat untuk mempersatukan dirinya. Mempersatukan semuanya lah, keanekaragaman. Bersatu sebagai sebuah entitas tunggal Ya, untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Mungkin udah banyak momen di masa lalu di mana rakyat itu saling bersatu lah gitu, gotong royong. iya benar-benar. Nah, itu yang gue lihat persatuan Indonesia itu hanya pada di kalangan bawah. Tapi gue bersyukur banget dengan kayak gitu, karena apa? Artinya ketika terjadi perpecahan di atas, rakyat nggak goyah gitu. Yang di bawah nopang kuat. Iya gitu. Selama rakyat megang teguh sila ketiga ini, Heeh. insya Allah negara aman-aman aja lah. Yang namanya Indonesia nggak akan berubah menjadi salam bamba gitu, ya kan? Ya kan? Pokoknya jangan sampai perpecahan yang ada di elit-elit ini menjadi alasan buat kita terpecah gitu. Percaya Bray. Benar. Itu baru persatuan Indonesia. Tapi Kita lanjut ke sila keempat kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Kebijaksanaannya ini siapa? Enggak gini. Ini Gimana cara membedahnya? buat counter opini lu tadi tentang negara autopilot. Boleh. Negara itu nggak bisa autopilot pada akhirnya. Harus ada Sesuatu entitas yang mengatur, memberi perintah gitu ya. ya, Komen. memimpin dengan kebijaksanaan Dan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana demokrasi yang kita junjung tinggi ini di situ masuk di sini nih. Masuk apa sih demokrasi itu kan? Demokrasi. Ini kita lagi mau ngebedah kata demokrasi nih. Ya, Kalau menurut yang gue baca, yang gue pelajari, demokrasi itu kan dari demos ya dan demos. kratos kan, Kratos. yang artinya apa artinya? Demo itu kalau nggak salah dari rakyat, demo rakyat. Heeh. Kratos itu kepemimpinan. Yang artinya kepemimpinan itu dipegang sama rakyat. Ya, Itu ketika rakyat memimpin gitu. Itu konsepnya itu berawal dari kebudayaan Yunani. ya Nani. Jadi kekaisaran Yunani itu terdiri dari beberapa polis namanya. Polis itu kota. Jadi kota-kota ini berdiri secara mandiri, secara demokrasi. Dipimpin oleh rakyat itu. Iya, dipimpin oleh rakyat. Jadi ada namanya balai kota,
Di balai kota itu adalah tempat untuk rakyat ini diskusi satu sama lain untuk menentukan arah kebijakan, Kemusyawaratan dan perwakilan. Nah, kita ngomongin di perwakilan Heeh. Yang ngewakilin ini para pemerintah itu. karena kan ketika ngomong konsepnya masih sebatas polis kota, oke lah, semua orang bisa masuk karena kan kota itu paling berapa sih gitu kan. Hmm. Sekarang kita ngomongin negara, nggak bisa dong seluruh rakyat Indonesia ini masuk Buat ke satu balai gede gitu Iya, dengan betul. DPR gitu. Iya. Sebenarnya bisa aja, contoh 98. Iya kan? Iya. Ketika seluruh rakyat masuk untuk berdiskusi, nah itu demokrasi yang dalam sejarah pernah kita lihat gitu, konsep demokrasi yang tercatat real dalam demokrasi sejarah. gitu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa selamanya begitu, karena semua orang kan punya apa Kepentingannya masing-masing. kesibukan masing-masing. Ya. Kita cukup diwakili saja Oleh oleh si seseorang yang kita sebut perwakilan, alias perwakilan. anggota dewan gitu kan. Kan pada perjalanannya yang kita lihat anggota dewan itu memang mewakili. Mewakili. Rakyat pengen hidup mewah diwakili. Rakyat pengen hidup mewah diwakilin. Kita nontonin doang. Gue Iya, diwakilin. Iya juga sih, nggak salah, benar juga benar. Apa lagi? Anjing. Nggak, ya bener sih dari kata-katanya bener. Rakyat pengen hidup mewah diwakilin. Rakyat pengen ke luar negeri diwakilin. Udah diwakilin semua sama DPR, tenang aja. Tenang aja, tenang. Kalau Betul. soal musyawarah, tinggal polling. Polling di WA ya. Polling, vote. Pot. Oke. Apa gunanya permusyawaratan? Wih, kalau ujung-ujungnya voting, gede-gedean Iya. suara. Lu circle-circlean. Kalau permusyawaratan berarti kan kita omongin bareng gitu kan. Ya, kita beda permusyawaratannya deh. Berarti kan kita diskusi bareng nih. Ya kan? Musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mencapai suatu kesatuan ya kan. Suatu Bukan ego. bukan ego, maksud ego di sini tuh berarti bukan oke lah berarti kan itu misalkan ada dua kebijakan gitu kan. Ya, istilahnya negara ini atau pemerintahan ini dihadapkan pada dua pilihan lah gitu. Iya. Nah, Dengan adanya kemusyawaratan ini kan, itu kan berarti diskusi, harusnya dengan diskusi itu harusnya ada pilihan ketiga dong. bukan pilihan ketiga. Maksudnya jadi membentuk pilihan ketiga yang dimana itu tuh udah mencakupi dua Iya, pilihan iya, tersebut. dua pilihan tersebut memfasilitasi. Jadi ketika kita ngambil pilihan ini tidak dikesampingkan lah gitu. Iya. Itu Tapi yang ada yang pada prakteknya kan ujung-ujungnya harus antara dua ini kan. Karena tidak ada cinta di dalam. Balik lagi karena tidak ada cinta di Karena dalam. mereka masih ego. Egonya masih tinggi. Berarti harus turunin egonya. Hmm. Untuk para pemerintah egonya diturunin ya. Tidak boleh egois. Kan nggak enak diegoisin. Oke, clear kan nih? Keempat. Kira-kira kalau gue dari gue udah clear. Kemusyawaratan udah masuk. Ya intinya gitulah. Solusi dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan Dalam dan perwakilan persyaratan. ini adalah egonya turunin lah. Egonya turunin. Emang bahaya sih kalau egonya udah naik. Kayak kita tuh merasa gitu. Kalau udah merasa kan yang udah kalau orang udah merasa itu kan yang jadi bahaya. Ya. Merasa bisa, merasa bener, merasa oke, merasa paling ganteng, merasa paling cantik. Oke lah kalau merasa paling ganteng lu bisa jadi pede, sisi positifnya. Tapi kan sisi negatifnya Mereka kan merasa mewakili. iya sih. Kaya lagi anjing, bukan apa lagi nih. Merasa mewakili.
Udah kita lanjut yang kelima. Keadilan. Bagi- Balik lagi nih keadilan nih. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kan? Hmm. Ngomongin adil dan beradab lagi nih. Gimana ngomongin keadilan? Tam. Gimana ngomongin keadilan? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya kan? Keadilan bagi seluruh rakyat, Keadilan sosial. bukan cuma adil doang. Jadi ya, sila kelima ini bukan sebagai penutup tapi sebagai pembuka jalan. Ini kesimpulannya pokoknya pada intinya Dari Pancasila- 4 ini iya, kesimpulannya itu gitu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan Baru tuh bisa tuh dibuka kalau orang yang udah mengidentifikasi, menginterpretasikan dan juga memahami nilai-nilai yang terkandung dalam 4 sila sebelumnya, lalu disimpulkan di sila kelima, lalu dibukalah jalan. untuk para rakyat. Intinya pada dasarnya intinya itu. Dari yang udah diomongin 4 itu intinya keadilan Keadilan sosial sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Nah, yang dimaksud Pancasila ini keadilan sosialnya itu yang seperti apa? Apakah keadilan dalam bersosialisasi? Enggak. Pendiri negara kita ini rata-rata diisi oleh orang-orang berhaluan kiri. Ais. Pokoknya berhaluan lah. Iya. Dan itu yang ngebuat Ini gue bukan ngejudge ya. Lu baca undang-undang pembukaan undang-undang dasar aja dah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak kemanusiaan dan Tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan dan keadilan. Dah itu. Jadi poinnya apa? Yang lu mau highlight? Poinnya adalah ketika ketika kita udah adil baru kita bisa merdeka gitu. Berarti sekarang belum merdeka karena pemerintahnya belum adil. Sebenarnya adil tuh bukan tugas untuk bisa adil itu bukan tugas pemerintah doang, rakyat juga harus adil. Ikut ambil andil. Iya, rakyat juga harus adil. Sekarang kita ngutuk pemerintah. Ya. Pemerintah nggak benar gini. Rakyatnya memang udah benar. Iya sih, iya benar. Kayak yang ini balik lagi loh dari yang gue bahas awal nih nyambung nih kayak yang gue bilang tengkulak itu kan bagian dari masyarakat itu sendiri kan. Society kita kan gue bilang demokrasi kita belum maju-maju banget. Ini nyambung semua nih guys yang kita omongin. Sampai AI pun kalau mau dikaitin ya bisa aja. Ya dari nyalain pemerintah tadi kan lu bilang emang dari masyarakatnya itu belum. Tengkulak itu kan bagian dari masyarakat. Kalau tengkulaknya aja adil gitu kan, jujur, adil dan beradab. Kita menuntut pemerintah untuk jangan korupsi. Sedangkan Rakyatnya aja masih korupsi. korupsi itu masih jadi bagian budaya kita kok. Udahlah. Apa yang mau diharapin? Iya, beli gorengan 5 bilangnya beli gorengan 5 ya kan. Ngambilnya 10. Iya. Gimana? Itu kan juga bagian dari korupsi kan? Kesimpulannya kita kalau kita mau negara kita maju, mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri. Jangan nyalahin orang mulu. Bener nggak? Sekarang kita punya keinginan buat ngerubah sistem. Percuma.
ibarat kata lo nyemplung ke apa? Ke kolam. Yang di kolam. Politik itu kolam ikan, sebuah kolam ikan gede gitu. Lu mau nyemplung, mau kering gitu, nggak bisa. Oh, harus basah-basahan. Udah pasti basah, bukan harus. Oh iya, yang udah pasti basah. Tapi kan bisa aja pakai serokan. Gimana lu coba gitu, jarak satu. Ikannya terus berkembang biak. Berarti harus dikuras. Nggak tahu gue juga. Berarti harus dikuras. Aduh, yang ngerti metafora bahaya nih. Intinya masing-masing diri kita aja dulu. Ya, kalau dari diri sendiri. Tapi kadang, Mulailah adil kepada diri sendiri. Dah, itu aja. tapi kan kalau ngomongin kayak gitu kadang oke lah dari diri sendiri. Kadang kalau mau bilangin ke orang juga gimana gitu. Nggak perlu bilangin orang. Tapi kan Kan kayak mulai dari diri sendiri. gondok juga bro. Iya, Dari gondok. sendiri udah. Iya, oke. Gondok. Lu bilangin orangnya batu gimana? Didodin. Gitu. Nggak adil dong lu. Lu nggak beradab. Iya. Jadi udah berapa yang udah lumayan lama ya. Jadi kesimpulannya ngalor ngidul sana Iya. kemari. tapi intinya cuma satu, yaitu Mulailah dari diri sendiri. mulai dari diri Bersikap sendiri, adil kepada diri sendiri. bersikap adil. Jangan lupa antri gas ya. Jangan lupa hati keras. Besok mau makan telur. Jangan juga nimbun guys, nggak boleh ya, mentang-mentang mau lebaran gitu kan. Nah, bentar lagi lebaran, telur naik, beras naik. Apalagi yang penting arak Bali jangan naik. Sibal. Oke, terima kasih ngobas di sini. Bukan ngobrolin yang penting, tapi ngobrolin apa aja yang penting. Apa sih? Yang penting ngobrol. Oke. Lu meledak.